Saat ini kasus COVID-19 kembali meningkat berdasarkan data resmi dari Kementerian Kesehatan RI. Dalam 2 minggu terakhir, kasus harian COVID-19 telah melewati angka 1.800 kasus sejak 29 Juni. Pertanggal 12 Juli, total kasus COVID-19 mencapai 6.613 juta kasus. Pemirsa, penambahan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 selama 3 hari terakhir menyentuh angka 5.000. Pemerintah pun memperkirakan puncak kasus COVID-19 akan melewati bulan Juli 2022. Penerapan protokol kesehatan di Kota Bandung dinilai semakin menurun. Hal ini diungkapkan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam konferensi pers terkait hasil rapat terbatas evaluasi PPKM pada Senin 8 November lalu. Berdasarkan pantauan di sejumlah lokasi publik seperti Pasar Cicadas dan Taman Alun-Alun Kota Bandung, terlihat banyak masyarakat yang abai prokes, terutama tidak menggunakan masker. Rata-rata warga merasa aman karena sudah divaksin. Nah, itu baru dari kabupaten lain dan dari kota lain. Lantas, bagaimanakah penerapan prokes 5M di Kabupaten Garut sendiri? Nah, itu tadi beberapa warga Kabupaten Garut yang masih mengabaikan salah satu prokes 5M, yaitu menggunakan masker. Lantas, sebenarnya apa saja sih prokes 5M tersebut? Kami dari Puskesmas Terpadu dan Juara Cilawu Kabupaten Garut akan mempraktekkan prokes 5M yang harus kita ikuti. Apa saja sih? Yuk kita simak bersama-sama. Yang pertama adalah mencuci tangan. Tangan menjadi agen penularan penyakit yang paling sering terjadi loh. Maka dari itu kita perlu mencuci tangan minimal sebelum makan dan setelah makan. Bahkan di tengah pandemi COVID-19 ini, kita wajib mencuci tangan loh. Baik itu setelah berjabat tangan dengan orang lain ataupun memegang benda yang berada di tempat-tempat umum. Cuci tangan dapat dilakukan dengan hand sanitizer atau dengan menggunakan air mengalir dan sabun apabila tangan kita nampak kotor. Yang kedua adalah menggunakan masker. Nah, prokes ini nih yang sering diabaikan masyarakat sekarang. Di tengah COVID-19 yang tengah mengalami kenaikan kasus, banyak masyarakat yang tidak menggunakan masker saat berada di tengah kerumunan maupun di tempat yang ramai. Di saat seperti ini, kita wajib menggunakan masker, baik itu untuk orang sakit maupun orang sehat. Terlebih, apabila kita merasakan gejala COVID-19, supaya kita dapat mencegah penularan COVID-19 kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Yang ketiga adalah menjaga jarak. Hobinya masyarakat kita nih, deket-deketan, padahal gak ada harapan. Di tengah wabah COVID-19 ini, kita perlu menjaga jarak dengan orang lain pada saat kita berinteraksi. Tahu nggak nih, berapa jarak yang direkomendasikan? Ya, setidaknya adalah 1 meter. 1 meter direkomendasikan dikarenakan pada saat kita berbicara, kita mengeluarkan droplet yang bisa mencapai jarak 1 meter atau bahkan lebih. Tapi, jangan terlalu jauh juga ya, nanti malah disangka bermusuhan. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Kerumunan bisa jadi sebagai sarana penularan COVID-19. Nah, makanya kita perlu menghindari kerumunan, baik itu di tempat umum maupun di dalam rumah. Karena semakin banyak kita bertemu dengan orang-orang, semakin tinggi juga risiko kita untuk tertular. Karena kita tak pernah tahu kan siapa yang tengah terjangkit COVID-19 ataupun tengah sakit. Nah, yang terakhir adalah mengurangi mobilitas. Virus COVID-19 bisa tersebar di mana saja, baik itu di permukaan benda, pakaian, ataupun udara yang kita hirup. Nah, untuk itu, kita bisa mencegah diri kita untuk tertular COVID-19 dengan cara mengurangi mobilitas. Kapan lagi loh, kita bisa menjaga diri dengan cukup berdiam diri saja. Perlu diingat juga ya, mobilitas tidak dilarang kok. Oke, warga Jawa Barat semuanya, COVID-19 masih ada. Ayo kita tetap terapkan prokes 5M, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, membatasi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Ingat, COVID-19 masih ada. Jangan panik dan jangan takut. Ayo kita dukung juga program pemerintah, yaitu booster vaksin yang ketiga. Stay safe and stay healthy.